Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit mengenai kata-kata sekupu di dalam sebuah pernikahan. Jadi di mana ada satu wali yang disebut dengan wali mujbir, yaitu wali mujbir ini adalah wali yang boleh memaksakan anaknya untuk menikah dengan seseorang. Tapi tentu di dalam kita memaksa anak untuk menikah dengan seseorang ada syarat-syaratnya. Dan wali mujbir ini ada dua, yakni ayah dan kakek. Nah, adapun di antara syarat-syarat boleh orang tua maupun kakek yang sebagai wali mujbir ini untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang adalah harus sekupu. Lalu atau bahasa sekarangnya sekupu ini bisa disebut dengan sepadan. Itu syaratnya. Jadi tidak boleh bukan berarti sembarangan memaksa anak begitu, seorang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki dan sembarangan, tidak. Tentu ada syaratnya. Ya, ini syaratnya adalah sekupu. Lalu apa di antara syarat sekupu itu? Syaratnya adalah tentu untuk lebih memudahkan, saya di sini ingin menyampaikan syarat-syarat sekupu itu atau sepadan, yang disebut dengan kata-kata sepadan itu saya akan sampaikan dalam sebait syair. Di mana disebutkan di situ mengatakan wa syartul kafaati khamsatun yunabbika anha baitu syirin mufrad nasabun wa dinun hirfatun hurriyah faqdul uyub wa fil yasari taraddad al kafaatu sunnatun fa'jabtuhum qad kana hadza fi zamanil aqdam amma banu hadza zaman fa innahum la yarifuna siwa yasari dirham. Artinya bermula syarat yang baru kemudian disebut sekupu itu adalah ada 5. Yang atau sepadan itu syaratnya ada 5. Yang pertama adalah nasabun. Orang lelaki yang akan kita paksakan menikah dengan anak kita itu, anak gadis kita itu harus lelaki yang nasabnya kita ketahui bagus. Nasabnya baik, udah jelas nasabnya. Bukan dari nasab-nasab orang yang tidak jelas. Yang kedua wadinun, kemudian agamanya. Agamanya pun harus sama agama kita, agama Islam. Tidak boleh atau tidak sah orang menikah beda agama. Itu tidak sah hukumnya. Oleh karena itu seorang tua atau kakek ini boleh memaksakan asalkan agamanya sama dan kita ketahui bahwa agamanya baik gitu. Kemudian hirfah. Hirfah ini artinya pendidikan. Artinya pendidikannya memadai begitu. Antara anak kita dengan lelaki yang akan kita nikahkan, paksa nikah dengannya itu adalah harus memiliki pendidikan yang hampir sepadan lah dengan anak kita. Atau hampir, kalau tidak sepadan, ya hampir lah. Misalkan anak kita mungkin S1 kalau dalam jenjang pendidikan formalnya S1 misalkan, ya terus laki itu kalau tidak sama-sama S1 ya minimal SMA lah. Sehingga nanti di dalam mereka membangun rumah tangga mereka akan mudah begitu. Karena kalau tidak sepadan pendidikannya nanti akan kesulitan mereka menyatukan visi misi di dalam rumah tangga mereka. Kenapa? Karena nanti seorang istri karena dia mengetahui pendidikannya lebih tinggi, maka tentu dia akan menggunakan gaya bahasa yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh suaminya. Yang notabene mereka pendidikannya kurang begitu. Sementara satu sisi suami merasa gengsi karena dia adalah seorang suami, kepala rumah tangga, maka nanti akan terjadi kesulitan dalam rumah tangga. Sehingga hirfah atau pendidikan itu harus pada. Kemudian yang keempat, hurriyah, harus merdeka. Merdeka ini artinya bukan budak begitu, bukan dari kalangan budak yang terikat kontrak dengan majikannya. Sehingga nanti dalam membina rumah tangga akan sangat sulit kalau misalkan dia terikat dengan kontrak dengan seorang majikannya. Kemudian yang terakhir adalah syarat daripada sekupu, sehingga boleh seorang ayah atau kakek memaksakan anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki adalah faqdul uyub, tidak cacat. Tidak cacat dalam artian
cacat fisik maupun psikis. Artinya seorang laki-laki yang akan kita nikahkan, paksa nikah dengan anak kita itu harus lelaki yang tidak mengalami cacat begitu. Apalagi cacat yang permanen, misalkan pada anggota tubuhnya yang kesusahan dia akan mencari nafkah buat kehidupan mereka, maka itu adalah merupakan sesuatu yang tidak menjadi syarat sekufu, atau tidak boleh memaksakan anak menikah dengan seorang laki-laki yang cacat begitu. Apalagi cacat mental lagi, misalkan kurang waras begitu, itu tidak boleh ya, gugur daripada syarat sekufu. Kemudian wafil yasari taraddad, katanya dalam syariat itu wafil yasari taraddad. Adapun mengenai kemampuan dalam harta benda itu adalah masih diragukan oleh ulama, meragukan bukan sebagai syarat sekufu begitu. Maksudnya walaupun ekonominya mungkin tidak terlalu kaya misalkan, tapi asalkan dia sudah memenuhi syarat yang 5 tadi, maka itu sudah dimaksud dengan sekufu. Al-kafah itu sunnah tenas. Kafah ini adalah sekufu, ini adalah merupakan sunnah. Qad kanu fi zamanil aqdam, dan ini sudah ada pada sejak zaman dahulu. Amma banu hadzal zaman fa innahum la yarifuna siwa yasharid dirham. Adapun orang-orang sekarang, mereka tidak mengenal namanya istilah sekufu ini, kecuali mereka memandang yang mereka sebut sekufu ini adalah harta benda. Artinya diukur dari harta benda, padahal sesungguhnya itu adalah bukan sebagai syarat yang disebut dengan sekufu. Jadi itu di dalam perwalian ada yang disebut dengan wali mujbir, dan wali mujbir ini adalah alladzi yasihu ijbaru bintaha fin nikah, yaitu mereka yang boleh memaksakan anaknya untuk menikah. Disebut dengan wali mujbir, tapi dengan syarat harus sekufu. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.